Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Winike Dinar Pratiwi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah retorika. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai berbicara sebagai proses komunikasi. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Ina Mutia Rahmah dengan NPM 1810631080179 dan Epa Musdalipa dengan NPM 1810631080178. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang berbicara sebagai proses komunikasi. Berbicara adalah salah satu kemampuan berkomunikasi dengan orang lain melalui media bahasa. Berbicara adalah bentuk tindak tutur yang berupa bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap, disertai dengan gerak-gerik tubuh dan ekspresi raut muka. Berbagai definisi telah dikemukakan untuk memberikan makna tentang berbicara. Sedangkan komunikasi merupakan suatu proses peralihan makna dengan tukar-menukar berita atau informasi yang dilakukan oleh antar pribadi manusia. Komunikasi memiliki proses yang sedemikian rupa, sebab apa yang disampaikan komunikator belum tentu didengar, bahkan dapat merubah tingkah laku komunikan. Sesuai fungsinya, berbicara adalah media yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Selanjutnya ada alasan manusia berbicara. Manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan bahasa sebagai media untuk berbicara. Berbicara menjadi bagian dalam keseharian manusia yang hidup sebagai makhluk sosial, makhluk berbudaya, dan berpengetahuan. Murah Oka 1990 menggunakan istilah berbicara dengan bertutur dengan menyatakan bahwa dalam hidupnya manusia memang tidak ada henti-hentinya bertutur. Bermacam-macam hal yang dituturkannya, demikian pula corak serta ragam yang digunakannya. Meskipun demikian, jika dibanding-bandingkan kegiatan tutur yang mereka gunakan, maka akan tampak adanya seperangkat kesamaan dasar dalam hal-hal tertentu. Kesamaan tersebut meliputi kesamaan bahasa yang digunakan. Implikasi berbicara dalam konteks komunikasi pada dasarnya adalah hakikat berbicara, yang meliputi yang pertama, berbicara merupakan ekspresi kreatif dan tingkah laku. Kegiatan ekspresi kreatif yang melibatkan berbagai anggota tubuh. Dalam berbicara, anggota tubuh secara spontan ikut berperan mengekspresikan dan menegaskan makna pembicaraan. Gerakan tangan, tubuh, dan raut muka secara serempak membangun satu kesatuan ekspresi mengikuti tuturan yang keluar dari pembicara. Yang kedua, berbicara dan menyimak merupakan komunikasi yang seiring. Berbicara sebagai kegiatan komunikasi melibatkan sebuah proses berbicara silih berganti antara pembicara dan lawan bicara. Artinya, berbicara terjadi saling berbalas gantian berbicara. Pada saat pembicara mengeluarkan tuturan, pendengar berperan sebagai pendengar. Dan sebaliknya, pada saat pendengar mengambil alih kegiatan berbicara, pembicara sebelumnya berubah fungsi menjadi penyimak. Yang ketiga, dalam konteks komunikasi dengan lawan berbicara, berbicara adalah komunikasi resiprokal. Bentuk resiprokal ini membentuk kegiatan percakapan yang saling memberi dan menerima respon pembicaraan. Pembicara memberikan informasi dan lawan bicara menerima informasi. Kejadian ini secara sistematis berlangsung dalam percakapan yang membentuk sebuah keinginan menyamakan persepsi dari tuturan yang silih berganti. Inilah yang disebut sebuah proses komunikasi. Yang keempat, berbicara adalah wujud individu berkomunikasi. Kegiatan resiprokal berbicara tentu mengarah pada tema berbicara yang sama. Yang membedakan adalah materi tuturan dari setiap pembicara yang berbeda. Pembicara dan lawan bicara memiliki pemikiran tersendiri untuk menyampaikan informasi. Demikian pula lawan bicara akan bereaksi terhadap informasi yang diterima. Pembicaraan akan berakhir ketika keduanya memiliki pemahaman yang sama. Yang kelima, berbicara adalah pancaran kepribadian dan tingkah laku intelektual. Berbicara dapat disebut juga sebagai tindak tutur dalam berkomunikasi. Ditinjau dari proses komunikasi ini,
Berbicara menjadi sarana untuk saling menyampaikan pesan dan menangkap pesan. Kegiatan menangkap atau menerima pesan berbicara dilakukan secara bergantian, resiprokal, dan dapat berlangsung secara terus-menerus. Pesan yang disampaikan dalam tindak tutur berbicara ini disertai tingkah laku dengan berbagai ekspresi. Yang keenam, berbicara adalah keterampilan yang diperoleh melalui usaha belajar, dan berbicara menjadi media untuk memperluas ilmu pengetahuan. Melalui kegiatan komunikasi, manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan berimajinasi. Berbagai informasi yang berkembang dan diterima dan dikembangkan melalui proses berpikir inilah manusia dapat meningkatkan kualitas hidup. Dengan kata lain, berbicara menjadi sarana untuk mengekspresikan ide, gagasan, imajinasi yang dimiliki kepada orang lain. Disinilah terjadinya proses transfer dan produktif ilmu pengetahuan terjadi. Artinya, secara personal, kegiatan berbicara seperti ini merupakan kegiatan individu dalam berkomunikasi. Tujuan berbicara: A. Mengekspresikan pikiran, perasaan, imajinasi, gagasan, ide, dan pendapat. Adalah bentuk berbicara yang disebabkan dorongan dari internal individu. Berbicara seperti ini sifatnya personal, artinya manusia memiliki berbagai alasan yang melatar belakangi timbulnya ide maupun gagasan yang muncul. Ribuan pikiran, perasaan, gagasan, dan pendapat tersebut dapat bersumber dari hasil respon panca indera maupun bersumber dari pikirannya. B. Memberikan respon atas makna pembicaraan dari orang lain. Berbicara memberikan respon dalam bentuk persetujuan dapat dilakukan dengan mengungkapkan pendapat yang sama. Ungkapan persetujuan, bentuk berbicara dapat diartikan lebih luas, seperti memberikan penegasan, mendukung, dan menandaskan. Respon yang berupa penolakan dapat diartikan sebagai ketidaksetujuan, tidak sejalan, tidak sependapat, bertentangan, beda pendapat. C. Ingin menghibur orang lain. Menghibur orang lain diartikan keinginan untuk merubah isi hati pikiran orang agar terhibur. Orang yang sedih, gembira, atau senang adalah ekspresi yang dapat dilihat dan dikenali ciri-cirinya. Orang yang berhadapan dalam situasi ini memerlukan rangsangan dari luar. Rangsangan tersebut berupa informasi pembicaraan yang bersifat menyenangkan. Kata-kata menghibur tidak hanya diartikan mengandung kelucuan dan humoritis. Bentuk perhatian dan nasihat juga bisa diartikan menghibur. Berbicara yang bertujuan untuk menghibur dilandasi keinginan agar lawan bicara senang, gembira, tidak sedih, atau terlepas dari perasaan emosional, kesedihan, dan beban pikiran. D. Menyampaikan informasi. Berbicara dengan tujuan menyampaikan informasi kepada orang lain memiliki kemiripan dengan berbicara yang didasari mengekspresikan pikiran, ide, maupun pendapat. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada sumber pembicaraan. Sumber pembicaraan untuk menyampaikan informasi dapat berasal dari dalam dirinya maupun berasal dari sumber lain. Memberikan informasi beserta berarti menyampaikan berita kepada orang lain tentang sesuatu hal agar diketahui lawan bicara. Sumber berita dan isi berita mempengaruhi sifat informasi yang akan disampaikan. Berdasarkan keduanya, informasi dapat disebut sebagai berita, pesan, ajakan, maupun perintah. E. Membujuk atau mempengaruhi orang lain. Tujuan berbicara yang terakhir adalah untuk membujuk. Membujuk adalah mempengaruhi orang lain agar mengikuti pemikiran maupun pendapat yang sama dengan pembicara. Kegiatan berbicara yang bertujuan untuk membujuk memerlukan kemampuan berbicara yang berbeda dengan bentuk berbicara yang lain. Hasil akhir membujuk adalah lawan bicara merubah jalan pikiran atau pendirian yang selama ini diyakini kebenarannya. Argumentasi dan alasan pembicara harus mampu meyakinkan lawan bicara. Dalam kegiatan jual beli, penjual dan pembeli sama-sama mencari kesepakatan yang dilakukan dengan sama-sama mempengaruhi. Dalam dunia politik dan ekonomi terdapat istilah negosiasi. Istilah negosiasi pada dasarnya adalah kegiatan berbicara untuk saling mencari kesepakatan dan saling mempengaruhi atau membujuk. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi.
Untuk mencapai kesuksesan komunikasi, perlu diperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi retoris yang ada pada setiap unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator, recipients, komunikan, pesan, dan medium. Faktor-faktor tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan berkomunikasi. Bagi komunikator, penguasaan bahasa dan keterampilan mempergunakan bahasa harus dimiliki olehnya. Selain itu, mempergunakan keterampilan media komunikasi untuk mempermudahkan proses penafsiran pribadi recipients dengan cara menganalisis situasi recipients sehingga dapat memberikan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sedangkan bagi recipients, ia harus memiliki bank kata yang sama dengan komunikator. Recipients harus mempunyai cara menerima dan memaknai bahasa komunikator yang mungkin saja berbeda dari yang dimaksud komunikator. 2. Sikap. Komunikator hendaknya menjauhi sikap cepat membela diri dan lebih baik jika bersikap rendah hati, mantap dan meyakinkan, sikap menerima pendapat dan anjuran orang lain, dan sebagainya. Begitu juga dengan recipients, ia harus memiliki sikap positif seperti terbuka, merasa senang, simpatik, dan lain-lain demi terwujudnya komunikasi yang efektif. Tetapi sebaliknya, jika recipients menunjukkan sikap yang negatif terhadap komunikator, sudah pasti akan memberikan dampak negatif pula terhadap proses komunikasi. 3. Pengetahuan umum. Pengetahuan umum lebih diperuntukkan bagi komunikator dengan dimilikinya keluasan pengetahuan umum. Ia bisa dengan mudah menyelami situasi pendengar dan dapat mengerti pendengar lebih baik. Untuk dapat mengunggah hati pendengar, hendaknya ia juga mengenal hal-hal praktis yang dimiliki pendengar yang berasal dari kehidupan hariannya. 4. Sistem sosial dan kebudayaan. Baik komunikator maupun recipients mewarisi tingkah laku, tata adab, dan pandangan hidup dari suatu kebudayaan tertentu yang akan juga mempengaruhi efektivitas dalam proses komunikasi dengan manusia. Sekian presentasi dari kelompok 8, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.